Hotel tuh buat gue tempat mewah, mahal, lebih nyaman dari rumah, dan selalu vibe-nya tuh liburan. Nah tapi gue nggak tahu ya dari kapan ada namanya hotel kapsul. Gue udah lama banget penasaran karena selama ini gue tuh kalau keluar kota atau nginep-nginep tuh biasanya di hotel konvensional lah, nggak aneh-aneh. Yang bikin gue penasaran tuh ini tuh bakal bikin gue jadi claustrophobic gak ya? Dan orang segundut gue nih muat apa enggak gitu? Ya gue mau ceritain experience gue nginep di Bobo Box atau Bobo Pot di Pascal di Bandung ya. Ya technically ini sebenarnya bukan kapsul nggak sih, ini lebih ke pot, cuman sama-sama ya same thing lah ya. Karena kebetulan gue lagi kondangan sendirian ke Bandung, jadi yaudah deh sekalian nyobain. Nah biar kayak youtuber gue akan memberikan skor di beberapa kategori, yaitu kebersihan, pelayanan, amenity, facility, dan juga nyenyak atau enggak tidur gue. Ini nggak disponsorin, nggak dibayar, jadi gue mau mulai dari bacain review-review jeleknya dulu. 1 star 2 tahun lalu, dengan harga yang lumayan mahal, titik-titik nggak dapat apa-apa. Minum aja nggak dapat, titik. Peraturan aneh, titik. Nggak boleh berisik, titik. Sudah begitu, titik. Aduh betul, sorry. Dengan kamar sebanyak itu, kamar mandi cuma 2 dan toilet 11. Bagaimana mau menaikkan pelanggan? Cuma pelanggan yang kepepet aja, dam terpaksa, daripada harus tidur di emperan jalan. Terima kasih. Aduh lucu banget. Udah ketika lucu, komplainnya juga lucu gitu. Aduh lucu banget, maaf ya, sorry 1 star 5 tahun lalu. Pelayanan jelek di saat capek tapi nggak bisa early check in. Mas-masnya agak gendut pendek juga belagu banget yang di FO. Bukan masalah orientasi masnya yang menyimpang ya. Ini apa sih? Tapi harus bisa welcome sama semua orang. You guys better teach him how to communicate in good way. Thanks. Aduh lucu banget, body shaming parah. Akhirnya mati, benerinnya lama, mau boker jadi ribet. Reviewnya serem-serem ya. Perjalanannya gue mulai dari Depok, gue pamit dulu sama anak-anak gue. Terus gue naik ojol ke tempat travel ya. Baru pertama kali gue naik travel duduk di depan, ternyata enak juga ya. Kebiasaan lihat monitor, lihat layar, nggak lihat ijo-ijo. Ini seger juga ya, lihat pemandangan. Sampai Bandung langsung nyampe tempatnya, tapi dongo banget ini gue kagak ngeliat apa yang gue rekam. Jadi ya udah, ini pokoknya gue udah nyampe, tapi belum bisa check in. Ini gue lagi jalan menuju ke pot gue. Ini masuknya pakai aplikasinya. First impressionnya, bejir masuk itu susah banget. Kalau bawa backpack gini beneran sempit banget. Jadi langsung aja kita speedrun room tour. Ada kasur, ada tempat berdiri, udah. Udah gitu doang, room tour kayak gini doang. Iya tapi ternyata gue muat dan gue nggak bikin gue claustrophobic sih, nggak kerasa sesek, kesempitan dan pengen keluar gitu. Cuman sempit sih. Ya anyway, di ruangannya ada kaca, ada tempat sampah, ada anduknya juga, dan ada tempat naruh sendalnya. Ada tangganya juga buat naik kasur. Pas pertama kali sih agak serem ya, pijakannya kayak tipis gitu. Cuman gue kan pakai bang bed, jadi udah biasa sih. Terus ini ada layar gini, high tech sini tempat berasanya ya. Keluar masuk kamar juga pakai HP gua, nggak ada kuncinya, tuh kayak nge-scan barcode gitu. Terus ini juga ada RGB-RGB-annya, gue kayak di dalam PC gaming. Sama ada suara-suara buat nemenin tidur. Terus wifi-nya juga lumayan kenceng. Kita mulai penilaiannya dari kebersihan. Gue nggak bisa bilang ini bersih banget ya. Spraynya ada bercak-bercaknya, di pinggir-pinggirnya ada debu. Dan yang gue agak kaget, ini rambut siapa bang? Ini rambut siapa? Kan gue botak. Tuh please bantalnya bersih. Ada rambut lagi di bantal. Ini disgusting nggak menurut lo pada? Kalau menurut gue lumayan. Cuman ya udah lah ya, karena gue udah capek, gue tiduran aja. Dan ya nyaman-nyaman aja sih, nggak gatel, nggak lengket, nggak bau pandan. Jadi ya ini 2,5 deh skornya dari 5. Untuk pelayanannya, baik resepsionisnya maupun security-nya, dari awal gue datang sampai check out tuh beneran semuanya ramah banget, nggak ada yang jutek, nggak ada yang nyebelin. Untuk pelayanannya gue kasih 5 star sih ini. Untuk amenity sih cuman dapat anduk sama sikat gigi sama odolnya ya. Itu ngambil di resepsionis. Terus dapat sendal hotelnya. Cuman sendalnya ini emang
emang dipakai buat di sekitar potnya aja gitu, nggak buat keluar dan nggak dibawa pulang. Iya, sebenarnya untuk amenity tuh hampir mirip sama hotel biasa, cuman beberapa hal sharing gitu. Sabunnya di kamar mandi, air putihnya di communal area. Cuman mungkin minus nggak ada kopi-kopian sama teh gitu ya. Apa ada ya, tapi gue nggak minta. Skornya 3,5 deh dari 5. Standar lah. Untuk facility ada communal room, ini mungkin bisa buat makan dan ngerokok di sini ya. Soalnya nggak boleh makan di dalam kamar. Ada kursi pijet juga, cuman ini bayar ya. Nah terus facility-nya ada musola sama ada shared bathroom. Jadi kamar mandinya sharing. Cuman gue tuh ngerasa apa ya? Aneh bang, kayak kalau gue masuk kamar mandi terus gue rekam-rekamin gitu. Jadi ini gue kasih lihat foto-fotonya aja. Cuman ini lumayan represent, cuman dia nggak seterang ini sih, agak remang-remang. Cuman bersih, tapi untuk kamar mandi cowok, urinoirnya, iya bener nggak urinoir baca ya? Bau pesing banget. Padahal udah bersih gitu, cuman kayak masih bau. Mungkin bisa pakai kamper kali atau apa kayak gitu, wangi-wangian, bau banget. Tapi overall bersih lah, oke lah. Terus mandi juga airnya lumayan deras, water heaternya juga jalan. Jadi ya 3,5 juga deh skornya. Untuk yang terakhir, nyenyak atau enggak, ternyata ya suara-suara alam begini tuh enak juga ya buat tidur. Untuk AC-nya tuh bukan yang berasa dingin banget buat gua. Di badan tuh nggak dingin, tapi nggak gerah juga. Tapi bangun-bangun gua kedinginan. Itu gimana tuh berarti science itu? Ya jadi oke lah suhunya. Cuman akan lebih oke lagi kalau beneran bisa adjustable suhunya, bukan kayak cuman diputer-puterin doang nih yang gua nggak tahu ngaruh apa enggak. Dan untuk matrasnya atau kasurnya, kalau dibilang kalau sempit banget sih enggak ya, kayak masih ada space, masih bisa muat 2 nopal. Terus kasurnya enak juga. Enak sih, nggak yang lembek, nggak yang keras banget, agak firm tapi firm yang enak gitu, dan tidur gue bisa nyenyak. Jadi untuk ini 4 star out of 5. Ya jadi skornya average jadi 3,7 dari 5. Cuman untuk hotel yang harganya semurah ini, gue kasih bonus poin 0,5 deh. Jadi totalnya 4,2 dari 5 star. Ini waktu gue nginep sih lagi long weekend, tanggal merah, jadi emang agak mahal. Jadi kayak 320 ribuan. Cuman kalau harga normalnya sih kayak 200-an ya kalau weekend. Ya gue anggap ini lumayan murah lah ya untuk hotel, kayak 300-an long weekend di Bandung. Terus lokasinya strategis, kemana-mana deket dan banyak jajanannya juga. Jadi gue sangat rekomen lu nginep di tempat ini kalau lu pengen ngirit dan lu udah jelas itinerary-nya mau kemana, sampai lu tuh di hotel cuman beneran tidur doang. Nah tapi gue nggak rekomen kalau buat staycation, karena lu nggak bisa kayak selonjoran, nonton TV, breakfast in bed, terus mornings. Karena nggak boleh makan dan nggak boleh berisik ya. Karena nggak terlalu kedap suara. Terus nggak ada TV juga. Ya kalau pengen mensupport gue tetap bisa makan in this economy, bisa ke saweria.co/novalwi. Atau lu bisa komen di bawah nih, misalnya bang nginep dong di hotel angker di Singapura, ntar gue donate 10 juta. Kalau gue bilang gas di komen nih, terus lu beneran donate, berangkat gue. Sekalian komen juga kalau ada masukan, dan kalau suka video ini kalian subrek juga ya kalau belum. Thank you so much, see you on the next video. Dadah. Ya ampun, dia jadi pabrik belek ternyata. Ditinggal jadi pabrik belek, aking.